Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syukriya dengan NIM 2103-20014. Saya dari kelas Kepemimpinan kelas 7A. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai kepemimpinan. Baik, langsung saja. Mari kita pada hari ini adalah kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam mengambil keputusan efektif. Pemimpin kreatif dan inovatif adalah kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Pemimpin yang memiliki kemampuan ini mampu menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah dengan cara yang tidak konvensional, serta mendorong timnya untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian, pengambilan keputusan yang efektif yakni merupakan salah satu aspek penting dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang kreatif dan inovatif tidak hanya membuat keputusan berdasarkan data dan fakta, tetapi juga mempertimbangkan perspektif yang lebih luas, termasuk kreativitas, intuisi, dan nilai-nilai organisasi. Kemudian, karakteristik dari kepemimpinan kreatif dan inovatif yakni yang pertama, berpikir kritis. Kita mampu menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang dan mengajukan pertanyaan yang menantang asumsi. Kemudian, berorientasi pada solusi, yakni selalu mencari cara untuk memperbaiki situasi dan mencapai tujuan. Kemudian, ada fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan terbuka terhadap ide-ide baru. Kemudian, keingintahuan, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu mencari peluang untuk belajar hal-hal baru. Kemudian, peran kreatif dan inovasi dalam pengambilan keputusan, yakni membangkitkan ide-ide baru, yaitu kreativitas memungkinkan pemimpin untuk menghasilkan ide-ide yang segar dan unik yang dapat membuka peluang baru bagi organisasi, memecahkan masalah yang kompleks, yakni inovasi membantu pemimpin untuk menentukan solusi yang inovatif untuk masalah yang sulit dan rumit. Kemudian meningkatkan efisiensi, yaitu ide-ide kreatif dapat membuat organisasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Kemudian ada membedakan diri dari kompetitor, yaitu inovasi memungkinkan organisasi untuk mengembangkan produk, layanan, atau proses yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian, strategi untuk memupuk kepemimpinan kreatif dan inovatif, yakni yang pertama ada fostering a culture of innovation, yaitu ciptakan lingkungan dan kerja yang mendorong kreativitas dan inovasi di mana karyawan merasa aman untuk membagi ide-ide dan mengambil resiko. Kemudian ada encouraging diverse perspektif, yaitu jalin kerjasama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan keahlian untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Kemudian ada providing resources, yaitu pastikan tim memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan ide-ide kreatif seperti waktu, anggaran, dan pelatihan. Kemudian ada
Celebrating success, yaitu akui dan rayakan keberhasilan baik besar maupun kecil untuk memotivasi tim. Kemudian yang terakhir ada learning from failure, atau dianggap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Kemudian ada dimensi lain dari kepemimpinan kreatif dan inovatif, yakni yang pertama mengelola perubahan. Yang pertama ada visi yang jelas, yakni pemimpin kreatif mampu mengartikulasi visi masa depan yang menginspirasi dan membantu tim dalam menghadapi perubahan. Kemudian adaptasi, adaptabilitas, yaitu mereka fleksibel dan siap menghadapi ketidakpastian serta mampu mengadaptasi strategi sesuai dengan kondisi yang berubah. Kemudian mengelola ketahanan, yaitu membantu ketahanan organisasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah disrupsi. Kemudian yang kedua, membangun budaya inovasi, yaitu memberdayakan karyawan, yakni memberikan ruang bagi karyawan untuk berrekreasi, memberikan umpan balik dan konstruktif dan mengakui kontribusi mereka. Kemudian mendorong kolaborasi, yaitu membangun jaringan kerja yang kuat di dalam dan di luar organisasi untuk memperkaya ide-ide. Kemudian menerima gagal, yakni menciptakan lingkungan yang aman untuk bereksperimen dan belajar dari kegagalan. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan berbasis data dan intuisi. Yang pertama ada analisis data, menggunakan data untuk mengidentifikasi tren, peluang, namun tidak berpaku pada data sementara. Kemudian ada intuition, yaitu mempercaya intuisi dan pengalaman untuk melengkapi analisis data dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada mindfulness, yaitu melatih kesadaran diri untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari bias kognitif. Kemudian ada contoh penerapan kepemimpinan kreatif dan inovatif. Yang pertama itu ada startup, yakni CEO startup yang berhasil seringkali adalah pemimpin yang kreatif dan inovatif, mampu melihat peluang pasar yang belum teranggap dan membangun bisnis yang unik. Kemudian ada korporasi besar, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang berhasil melakukan transformasi digital, umumnya dipimpin oleh sosok yang mampu mendorong inovasi perubahan dan budaya organisasi. Kemudian ada juga organisasi laba atau lembaga sosial yang berhasil mengatasi masalah sosial kompleks, biasanya dipimpin oleh individu yang kreatif dalam mencari solusi dan menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi. Kemudian tantangan dan solusinya, yaitu yang pertama ada hambatan budaya, mengatasi resistensi terhadap perubahan dan membangun budaya yang terbuka terhadap ide-ide baru. Kemudian kurangnya sumber daya, yakni mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efektif untuk mendukung inisiatif inovasi. Kemudian tekanan untuk mencapai hasil jejak pendek, menyeimbangkan kebutuhan untuk menghasilkan jangka pendek dengan investasi jangka panjang dalam inovasi. Kemudian ada juga solusinya, yakni pendidikan dan pelatihan,
membekali pemimpin dan karyawan dengan keterampilan yang perlu untuk berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian ada mentoring, yakni memberikan mentoring kepada pemimpin muda untuk mengembangkan potensi mereka. Kemudian ada networking, yaitu membangun jaringan dengan pemimpin lain untuk membagi ide dan pengalaman. Kemudian kreativitas sebagai kegiatan yang mendapatkan hasil yang sifatnya yang pertama baru, yang diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Kemudian yang kedua, berguna, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, mempermudah, mendorong, membangunkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dapat dimengerti, yang diartikan sebagai hasil yang sama, dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu. Atau sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja, tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat dilindungi. Kemudian, kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama, kelancaran berpikir atau fluency of thinking, yaitu mampu untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat dan menekankan akan kualitas. Kemudian ada keluasan berpikir atau flexibility, yaitu mampu untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Kemudian, kondisi internal yang mendorong seorang untuk berpikir kreatif, yaitu yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidup, terdiri dengan menerima apa adanya tanpa ada usaha defense, tanpa kekakuan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut, dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh, kepercayaan, persepsi, dan hipotesis. Dengan demikian, individu kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan. Kemudian, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang atau internal locus of evaluation. Kemudian, pada dasarnya penilaian terhadap produk ciptaan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masuk dan kritiknya dari orang lain atau bermain dengan kemampuan untuk bereksperimen. Kemudian, kepemimpinan inovatif. Inovasi adalah sasaran untuk menjawab pertanyaan perubahan. Tugas seorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu dan menyiapkan diri untuk mengamati perubahan itu dan institusinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Kepemimpinan harus tahu konteks situasi dari institusi yang dia pimpin, setiap gagasan, sehingga inovasi yang gagasan baru yang muncul terarah dan selanjutnya realistis. Di sini kecerdasan melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seseorang pemimpin. Inovasi terus-menerus, tiada henti, pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan organisasi. Kemudian beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif, yakni yang pertama, memiliki visi. Ini adalah syarat mutlak bagi pemimpin manapun. Inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur, dan memiliki tujuan atau sasaran. Share visi Anda kepada anak buah dengan gamblang, karena hal ini menyiapkan mereka untuk mencari cara
demi meraihnya dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangannya. Kemudian, yang kedua, terbuka terhadap perubahan. Perubahan adalah kebutuhan, bukan hambatan. Pemimpin inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk membuat lebih baik. Perlihatkan a better future fighting untuk menularkan optimis dan keyakinan Anda bahwa perubahan yang Anda inginkan akan berubah sukses, layak dilakukan dan tidak akan sia-sia. Kemudian, langgar aturan main. Maksudnya untuk tidak terlalu terpaku pada aturan yang berlaku dan dapat melakukan sedikit inovasi terutama yang radikal, berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah Anda lakukan. Oleh karena itu, pikiran lateral yang menghasilkan cara-cara baru dalam menciptakan dan menjalankan inovasi sangat dibutuhkan. Ada beberapa cara untuk menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama, mencari alternatif. Himbauan dari Anda dan anak buah untuk melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan pekerjaan dengan efektif mungkin, dan yang kedua dengan cara baru. Arahkan mereka sehingga pikiran mereka lebih terbuka dan mampu melihat hal yang tak terpikirkan sebelumnya. Kemudian, siap menghadapi kegagalan. Bahkan investor terbesar pun pernah merasakan kejanggalan. Tanamkan pada hasilnya, usahakan melakukan langsung kepada sasaran agar lebih reseptif dan mencerminkan hasil sebenarnya. Kemudian selalu bersemangat. Fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tantangan yang akan dihadapi. Tularkan semangat dan energi Anda pada anak buah agar mereka turut mendukung Anda dengan sepenuh hati dan tenaga. Kemudian, selalu tunjukkan antusiasme dan keyakinan Anda dan sebarkan setiap kali Anda berkomunikasi. Kemudian, ciri-ciri kepemimpinan inovatif, yakni yang pertama, memiliki passion. Dia fokus pada hal-hal yang ingin diubah, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion akan membuat seseorang pemimpin tetap berenergi dan bisa menyemangati timnya. Bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun, passion akan mendorong pemimpin mencapai mimpinya. Kemudian yang kedua, memiliki visi dan tujuan inovasi. Kepemimpinan tidak bisa diharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasi. Pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk menggambarkan visi dan tujuan organisasi serta tantangannya yang menghadangnya. Mereka mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dan mengandalkan inovasi. Kemudian yang ketiga, memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin inovatif memiliki ambisi dan tak pernah puas dengan kondisi atau nyaman. Mereka kerap menyuarakan perubahan. Bagi mereka, berdiam atau berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih berisiko ketimbang menjaga sesuatu yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasinya. Kemudian yang keempat, berani bertindak di luar aturan, yaitu untuk berinovasi. Tak jarang seorang pemimpin perlu menantang aturan yang ada. Bisnis itu ibarat seni, perusahaan dituntut untuk kreatif mencari cara-cara baru demi memuaskan pelanggan. Kemudian yang kelima, tidak takut gagal. Pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Ia cenderung melihat nilai dari potensi yang dimiliki oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasionalnya.
Kemudian yang terakhir yaitu mau berkolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi. Ketika mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi, mereka tak mampu memungkinkan untuk berpartner dengan pihak lain. Kemudian pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pemimpin untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan dalam organisasi kecil yaitu keluarga. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka manajer atau pimpinan tersebut dapat dinilai berhasil. Dan sebaliknya, bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka dapatlah diambil pengambilan keputusan dilihat sebagai salah satu fungsi seseorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan untuk menerjemahkan berbagai keputusan yang harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada seorang pun yang pasti dalam mengambil keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada. Pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan tertentu. Kemudian hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah sesuatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling tepat sehingga dapat diartikan beberapa hal berikut. Yang pertama, yakni proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, personal yang tersedia, situasi lingkungan yang akan diambil, kemudian situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikatnya dari masalah-masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik dan dapat terpercaya. Keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan kepemimpinan dan pertimbangan yang matang. Kemudian ada tahap pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi oleh seseorang pemimpin terkait pada suatu tempat, situasi, orang, dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas. Masalah yang dihadapi oleh seseorang pemimpin dapat digolong menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Yang pertama, masalah yang sederhana adalah masalah yang mengandung ciri-ciri kecil, berdiri sendiri, dan tidak atau kurang mempunyai kaitan dengan masalah lainnya. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas, tetapi cukup dilakukan secara individual, yang umumnya berdasarkan pengalaman informasi yang sederhana dan wewenang melekat pada jabatan. Kemudian masalah yang kompleks, yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri besar, tidak berdiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain, dan mempunyai akibat yang luas. Pemecahan umumnya dilakukan bersamaan antara pemimpin dan sifatnya. Kemudian, berdasarkan faktor-faktor penyebabnya,
Masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. Yang pertama, masalah yang jelas penyebabnya. Faktor penyebabnya jelas bersifat rutin yang biasanya timbul berulang-ulang sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan ditimbulkan. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya telah ditentukan langkah-langkah tertentu relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta akibat-akibatnya. Kemudian yang kedua, ada masalah yang tidak jelas penyebabnya, yaitu masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasi yang bersifat umum. Faktor penyebabnya tidak jelas. Teknik pengambilan keputusannya disebut programmer atau decision making technique, di mana diperlukan informasi tambahan, analisis, daya cipta, pertimbangan, serta penilaian kasus. Kemudian ada 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan menggunakan teknik ilmiah. Yang pertama, mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Kemudian mengolah fakta dan data tersebut. Selanjutnya menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Kemudian memilih cara memecahkan dari alternatif yang telah diolah dengan matang. Kemudian yang keenam, memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan. Yang ketujuh, menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah dibuat. Kemudian dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yaitu yang pertama, intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjek sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Yang kedua, pengalaman pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu. Dapat diperhitungkan untuk ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, orang yang memiliki banyak pengalaman tertentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Kemudian yang keempat ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Kemudian yang keempat, wewenang, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan ini berdasarkan wewenang juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kelima, logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang irasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kadar tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai,
Pengetahuan alternatif, seluruhnya alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Kemudian preferensi yang jelas, yaitu alternatif bisa diturunkan sesuai kriteria. Kemudian hasil maksimal, yaitu pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomi yang maksimal. Kemudian jenis keputusan organisasi. Yang pertama, keputusan rutin, yaitu keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Kemudian, keputusan tidak rutin, yaitu keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat khusus dan tidak bersifat rutin. Faktor mempengaruhi keberhasilan keputusan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Dalam mengambil keputusan, individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, nilai individu pengambilan keputusan. Nilai individu pengambilan keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai telah tertanam sejak kecil melalui satu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat dalam memperbanyak keadaan individu, bahkan tidak berpikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih terisiko oleh kesempatan untuk menang. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan pribadi. Keputusan pribadi ini adalah keputusan yang diambil seseorang, juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. 2 variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus kekuatan dan emosional versus objektif. Beberapa pengambilan keputusan yang memiliki suatu orientasi ideologi tertentu, yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu, pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Kemudian ada kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus membedakan situasi ketidakpastian dari situasi risiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Kemudian kepemimpinan inovatif berdasarkan tujuannya. Secara eksternal, sebuah lembaga pendidikan berkepemimpinan inovatif memiliki perubahan dan dampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kualitas, dan dalam skala besar, urgensi kepemimpinan inovatif mengarah untuk ditingkatkannya mutu pendidikan nasional serta dalam rangka proaktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Nur Nasution mengemukakan bahwa tujuan inovasi untuk perubahan di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan di sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Sasaran untuk perubahan tersebut diarahkan kepada struktur organisasi, teknologi, pengaturan fisik, SDM, proses, mekanisme kerja, dan budaya organisasi. Kemudian kepemimpinan inovatif dan karakteristiknya. Inovasi menjadi faktor penopang keberhasilan kepemimpinan yang eksekutif. Pemimpin dapat dikatakan sukses adalah pemimpin yang benar-benar inovatif. Di era saat ini dibutuhkan pemimpin yang dapat berpikir kreatif dan inovatif. Yang pertama,
Pemimpin yang kreatif menunjukkan 10 karakteristik pemimpin. Yang pertama, menyajikan visi yang strategis. Kepemimpinan inovasi yang efektif dapat dengan jelas menjelaskan visi hasil akhir inovasi mereka, dapat mengembangkannya dengan sangat baik sehingga mereka dapat menginspirasi orang-orang yang memimpin mereka untuk bekerja keras untuk membuat gambar ini menjadi kenyataan. Kemudian berfokus pada pelanggan atau berorientasi pada pelanggan. Apa yang menjadi sebuah ketertarikan pelanggan dapat menjadi sebuah ketertarikan juga bagi manajer yang inovatif. Dari sudut pandang pelanggan, mereka berusaha untuk tetap berhubungan dengan pelanggan dan terus-menerus mengajukan pertanyaan mengenai kebutuhan suatu keinginan mereka. Oleh karena itu, para pemimpin inovasi melibatkan dan menggambarkan pelanggan mereka dan inovasi. Kemudian menciptakan budaya saling percaya atau mutual trust. Inovasi menghadapi risiko yang besar pada level yang berbeda, mulai dari beberapa regulasi yang tidak mendukung, SDM yang minim, menghadapi persaingan yang banyak tantangan lainnya. Para pemimpin inovatif ini dapat membangun hubungan antara tim yang solid, tim yang tulus, dan berkolaborasi dengan para inovator yang tentu bekerja dengan mereka. Karakter ini biasanya terbuka dan dapat berkomunikasi dengan tim manajer yang inovatif. Pada akhirnya, mereka juga mampu mengubah kepemimpinan yang inovatif menjadi tim yang inovatif. Kemudian, menunjukkan loyalitas untuk melakukan apa yang baik dan juga benar untuk organisasi dan pelanggannya. Pemimpin inovatif ini tentu akan terus-menerus meninjau dan meneruskan peningkatan perusahaan. Mereka selalu tertinggal dalam menilai setiap lini organisasi dan dapat menggerakkan setiap elemen untuk mencapai visi inovasi kepemimpinannya, memastikan bahwa semua tingkat organisasi harus mampu bergerak untuk mengejar visi yang akan dicapai. Kemudian, mereka mendengarkan inovasi dari tingkat yang lebih rendah. Para pemimpin ini tentunya tidak lagi berpikir bahwa mereka inovatif, serta inovasi harus datang dari mereka. Mereka meyakini bahwa ide-ide yang terbaik dan yang sangat inovatif dapat datang serta tumbuh dari sisi manapun, termasuk dari bagian bawah atas. Oleh karena itu, mereka senantiasa mendengarkan gagasan, menerimanya, dan menciptakan budaya yang menghargai gagasan baik dari sisi semua pihak di dalam struktur organisasi. Ketika datang ke ide, itu menciptakan kesetaraan di semua tingkat organisasi. Kemudian, pemimpin inovasi persuasif memiliki kemampuan yang cukup efektif untuk memaksa orang lain mengadopsi ide-ide inovatif. Mereka dapat mengejutkan orang lain ketika mereka mendengarkan berbagai inovasi mereka. Mereka tidak dapat memaksa ide-ide inovatif para tim, tetapi mereka berbagi ide dengan antusiasme, tekad, dan keyakinan yang besar sehingga nantinya anggota tim percaya dalam mengejar ide secara sukarela dan berpengaruh. Kemudian Ace Fable, manajer inovasi yang mengelola pencapaian tujuan yang dapat dicapai dengan upaya yang sangat baik sehingga dapat mengembangkan tujuan dan sasaran akhir di setiap tahap pengembangan dan menerapkan di semua tingkat pekerjaan. Pemimpin dapat mengubah tujuan menjadi tujuan yang teratur berdasarkan jumlah tersedianya sumber daya yang ada dan menemukan metrik atau indikator ataupun parameter yang sesuai untuk setiap fase pengembangan mereka. Mereka cukup ambius tetapi mereka juga realistis. Kemudian kecepatan waktu. Nilai fokus merupakan inti dari sebuah inovasi, tetapi menciptakan nilai dari inovasi mereka merupakan tugas yang sulit, panjang, dan melelahkan. Oleh karena itu, inovator terus berjuang dengan waktu untuk mencapai inovasi, menghadapi
sumber daya yang minim, dan ketersediaan pesaing yang gesit. Maka dari itu, mereka harus mampu bekerja keras untuk menggerakkan organisasi ataupun perusahaan dengan siklus yang lebih cepat, menciptakan sistem yang efektif dan juga efisien untuk setiap pekerjaan. Terutama angka-angka kunci yang diukur sebagai tujuan organisasi perusahaan ataupun alokasi sumber daya bersama untuk memaksimalkan pencapaian yang ditargetkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian open-minded communication. Pemimpin inovatif tentunya akan memberikan suatu feedback jujur, terus, dan juga apa adanya, meskipun terkadang terlihat sangat tajam dan juga kritis. Kemudian menginspirasi dan melalui tindakannya. Manajer yang inovatif dapat menginspirasi dan terkesan dengan imajinasi penerapan inovasi. Dia membayangkan inovasinya dan bergerak secara emosional sehingga dia dan orang-orang yang dipimpinnya dapat bekerja keras untuk mewujudkan ide-ide inovatif tersebut dengan cepat. Mengajar orang-orang yang sedang dipimpinnya untuk mendapatkan ambisi dan cita-cita inovasi yang ditampilkan bekerja keras dalam tim untuk mencapai inovasi bukanlah tugas yang mudah. Pada prinsipnya, pengelolaan atau suatu perusahaan atau organisasi tidak bisa dipasrahkan dari berbagai model pengelolaan. Untuk itu, ketika menjalankan peran kepemimpinan, ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan membuat keputusan yang inovatif. Inovasi ini harus dimulai dari hal kecil. Sebagai inovasi dimulai dengan ide-ide yang tidak dapat dicapai dalam kehidupan nyata di lingkungan perusahaan. Dari kegiatan yang kecil untuk memperbaiki kondisi dan kebutuhan hidup yang nyata. Hal ini nantinya dapat berdampak sangat luas bagi kehidupan manusia untuk selanjutnya. Kemudian, menurut sifatnya, inovasi dikategorikan dari komponen atau perubahan kecil. Pada sebagian komponen menjadi perubahan besar atau inovasi, dan perubahan lengkap atau pada semua komponen di dalam sistem yang ada, baik secara fisik maupun non-fisik, bisa melakukannya. Hal ini wajar karena menunjukkan bahwa perubahan ini dapat terjadi secara evolusioner atau revolusioner. Kemudian, kepemimpinan inovatif dalam meningkatkan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan skala besar diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam melaksanakan peran sebagai seorang leader, masa sebaiknya menjadi sosok pemimpin yang mampu mempengaruhi masyarakat. Selain melakukan yang inovatif mulai dari yang kecil, karena itu semua inovatif dimulai dengan ide-ide yang sangat tidak terjangkau dengan kehidupan nyata dalam lingkungan pendidikan. Memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup nyata yang kemudian besar mengimplikasikan yang sangat luas terhadap kehidupan umat manusia selanjutnya. Kepemimpinan yang inovatif sebaiknya dapat mengembangkan segenap potensi sumber daya yang akan memberi perubahan untuk peningkatan mutu proses dan produk yang lebih efektif, efisien, serta relevan. Upaya dalam melakukan suatu perubahan guna dalam mewujudkan inovasi dari segala aspek yang ditimbulkan kondisi yang lebih baik. Menurut Rahman, urgensi kepemimpinan yang inovatif yaitu melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan peranannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses. Maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik. Bahkan persyaratan sosial ekonomis yang layak, akan tetapi pada bagian ini akan ditemukan hanyalah persyaratan-persyaratan kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Persyaratan-persyaratan tersebut yaitu rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, serta percaya kepada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, keahlian serta amanah dalam jabatannya.
Kemudian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahjo Sumidjo 2002, kepemimpinan sering kali dimiliki oleh mereka yang menduduki posisi dalam struktur organisasi pendidikan, baik secara resmi oleh pihak atasan atau yang berwenang, maupun karena dipilih secara resmi menjadi pemimpin oleh anggota staf pelaksanaan pendidikan di mana ia bekerja. Misalnya, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan adalah pemasuk ke kategori pemimpin resmi dan memiliki pemimpinan resmi dilihat dari segi posisi dan sistem pengangkatnya. Pemimpinan tidak resmi bisa dimiliki oleh mereka yang memengaruhi, memberi tauladan dan mendorong ke arah perbaikan. Kemudian, pemimpin inovatif adalah model pemimpin yang dapat mengembangkan ide-ide, gagasan-gagasan, serta inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, bertujuan dalam kepemimpinan yang inovatif dan pendidikan adalah berusaha melakukan perubahan pada instruksi pendidikan yang dipimpin oleh visi misi, serta tujuan yang jelas memiliki kualitas yang mantap. Kemudian, suatu kelebihan yang harus dimiliki pada seorang pemimpin yang inovatif adalah mampu memanage kepemimpinan agar dapat diperoleh kepemimpinan yang pendidikan yang maksimal. Adapun persyaratan jasmani, rohani, moralitas yang baik, bahkan persyaratan sosial, ekonomis yang layak. Syarat-syarat kepemimpin dalam kepemimpinan pendidikan yaitu rendah hati yang sederhana, bersifat suka menolong, sabar, memiliki kestabilan ekonomi, serta percaya kepada diri sendiri, jujur, adil, dan dapat dipercaya, keahlian, serta amanah dalam jabatannya. Baik, itu saja sedikit pemaparan materi kepemimpinan yang inovatif dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.